Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini termasuk hari yang spesial di mana kajian kita pada kesempatan Sabtu pagi hari ini berada di antara 10 hari spesial di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, di mana tidak ada amalan soleh yang lebih Allah cintai dalam sepanjang tahun melebihi dari amal-amalan soleh yang dilakukan pada kesempatan 10 hari ini. Maka semoga bahwa kajian kita, datangnya kita di masjid ini, kita niatkan untuk sholat berjamaah, kita niatkan untuk beriktikaf di masjid, kita meniatkan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga paling tidak kita tidak keluar dari masjid ini sampai syuruk nanti, termasuk pahala haji kita dapatkan, di mana tidak selalu kita bisa duduk di masjid, tidak semua kita setiap subuh sampai syuruk itu mudah untuk duduk di masjid, tidak semua kita. Maka mumpung hari ini sudah kita niatkan, maka kita hadirkan niat itu bahwa ini termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu banyak, baik itu dengan tasbih, tahlil, istighfar, juga termasuk zikir adalah ketika kita mengaji, kita mempelajari dari bagian-bagian dari dinul Islam, sehingga itu akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulnya. Nah, kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan kajian kita dari kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, pribadi agung Nabi Muhammad SAW yang telah ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Maka sebagaimana kita sudah jelaskan di sekian banyak pertemuan sebelumnya yang sudah beberapa bulan lalu, sudah terputus sekitar 3-4 bulan lalu, bahwa buku ini merupakan buku yang dikumpulkan oleh Imam, atau hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang bukan berarti bahwa ini adalah hadis-hadis yang mencakup babnya sudah terkumpul di sini, bukan. Tapi ini yang kemudian dipilih oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab ini. Termasuk bukan berarti hadis-hadis yang di luar dari tema yang kita bahas itu berarti tidak diketahui oleh Imam Tirmidzi, tidak demikian. Beliau itu muridnya Imam Bukhari, maka seringkali beliau kemudian mengumpulkan hadis atau apa yang mungkin belum terlalu terkenal, sehingga apa yang masih tercecer ditambahin, sehingga sebenarnya bukan berarti beliau kok misalkan kok ada ini bab kita saat ini bab sholat duha, kok ada sih, kok padahal ada hadis yang tentang bab sholat duha yang lebih terkenal, masa Imam Tirmidzi nggak ngerti? Ya jangan, bentar, dipahami dulu bahwa beliau itu siapa. Beliau itu muridnya Imam Bukhari. Jadi kalau saya ini loh ada hadis di Bukhari kok nggak disebut malahan, bukan berarti beliau nggak ngerti. Beliau itu muridnya, beliau itu yang sangat paham dengan Imam Bukhari. Beliau itu yang nanya pertanyaan-pertanyaan, ini orang ini seperti apa, ini riwayat ini seperti apa, itu beliau. Termasuk Imam At-Tirmidzi itu di antara semacam itu. Maka ini termasuk pelengkap. Buku ini adalah pelengkap dari kitab sunan beliau. Baik itu kitab-kitab hadis yang lebih utama dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Kitab ini juga pelengkap dari karya-karya para gurunya. Maka ketika para ulama yang datang setelahnya mensyarah kitab ini juga tetap menggabungkan dengan sekian banyak hadis yang lainnya, tidak hanya mencukupkan dengan hadis-hadis yang beliau pilih untuk disebutkan dalam kitab ini saja. Seperti itu keadaannya. Nah, bab kita saat ini adalah tentang bab sholatul duha. Bab sholat duha, bab ke-41. Secara umum dahulu sebelum kita masuk dalam hadis-hadis yang beliau sebutkan, bahwa ada hadis-hadis lain yang disebutkan oleh Imam
Al-Bukhari diantaranya, ada juga Imam Muslim meriwayatkan beberapa hadis lain yang lebih utama terkait dengan pembahasan sholat duha yang memang oleh Imam Tirmidzi tidak disebutkan dalam kitab ini. Sekali lagi Imam Tirmidzi tidak menyebutkan dalam kitab ini, tapi sebenarnya itu nanti akan dikuatkan oleh hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau dalam kitab Syama'il ini. Sholat duha tentunya sudah kita kenal istilah dan selalu insyaallah kita semuanya kita melakukannya. Sholat duha merupakan salah satu sholat sunnah yang utama yang sudah semestinya kita berusaha untuk selalu mendawamkan atau menkontinyukan sholat itu dalam diri kita. Minimal 2 rakaat itu semestinya kita laksanakan, baik itu saat kita di rumah maupun saat kita safar, sebisa mungkin untuk melakukannya. Bahkan bagi kita para pengajar atau sebagai orang tua untuk memastikan anak didik kita juga anak-anak kita melaksanakan sholat duha itu. Nah, sholat duha ini diantaranya hadis-hadis yang sangat utama, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang bercerita bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah berkata, "Ausani khalili bi thalathin." Sungguh kekasihku, maksudnya di sini adalah Rasulullah SAW, telah berwasiat kepadaku dengan 3 hal yang yang jangan sampai diriku ini meninggalkannya. Gitu. La ada'uhunna hatta amut, yang tidak akan aku tinggalkan 3 wasiat ini sampai aku mati. Itu disebutkan oleh Imam Bukhari. Tidak ada dalam Imam Syama'il, enggak ada. Itu apa? Shaumi 3 ayyamin min kulli syahr. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu ayyamul bid, yaitu di tanggal tengah saat bulan purnama 12, 13, 14. Kemudian wa sholatil duha, dan yang kedua salat duha, ini yang di bab kita. Dan yang ketiga wa naumin ala witrin, dan tidur dalam keadaan diriku sudah sholat witir. Itu wasiatnya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah agar 3 hal ini dikontinyukan, yaitu bahwa puasa minimal 3 hari dalam 1 bulan, kemudian sholat duha dan sholat witir. Utamanya semacam itu. Bahkan kalau witirnya, kalau Abu Hurairah sebelum tidur, artinya itu diperbolehkan, mau sebelum subuh juga diperbolehkan, tapi memastikan bahwa dirinya tidak meninggalkan sholat witir. Nah, ini tentunya di antara 3 hal ini ada sholat duha yang menunjukkan bahwa sholat ini benar-benar ditekankan oleh Rasulullah, diajarkan kepada murid-muridnya, yaitu para sahabat, agar memastikan. Nah, kalau kita dengan model kita, kan, kalau modelnya para sahabat, ketika Rasulullah sekali bersabda semacam ini, nasihati ke Abu Hurairah, langsung dipahami dan langsung nancep ke hati, tidak akan aku tinggalkan sampai mati. Itu sudah cukup, benar-benar nasihatnya kena mengena. Nah, kalau kita kepada anak-anak kita yang mungkin pemahamannya, mungkin pahamnya atau nancepnya ke hati belum nancep, bahkan mungkin ke dalam diri kita, maka cara menancapkannya ke hati itu dia dengan mutabaah, atau dengan monitoring, dengan ngikutin. Nak, wis sholat durung, ayo nak, bahkan dengan anak kita, ayo sekarang wudu dulu semuanya, terus kita sholat masing-masing di masjid, kemudian baru mulai pelajaran. Bahkan anak-anak kecil untuk bisa sholat dengan baik, dengan jamaah, dengan pendidikan ini sholat duha, tapi dijamaahkan dan dijaharkan, itu kan hanya karena pendidikan anak kecil. Tapi sejatinya ketika sudah mulai dewasa, mulai paham, semua diberi kesempatan, ayo semuanya sholat sendiri-sendiri, masuk masjid ataupun di kelas. Itu diantaranya cara kita dalam mendidik agar pesan Rasulullah SAW ini benar-benar ada dalam hati setiap anak-anak kita. Ya Rasulullah cuma sekali, tapi ya spesial, sehingga langsung
benar-benar masuk dalam hati Abu Hurairah dan langsung tidak akan ditinggalkan sampai akhir hayatnya. Itu hadis pertama menunjukkan tentang salat duha itu adalah salat sunnah yang sangat-sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Ada hadis yang lain yang kenapa mesti salat duha, apa kepentingannya, di antaranya ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun 'anil munkari sadaqatun wa tujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minadh-dhuha. Sungguh di setiap, dan ini hadis ini insyaallah semuanya juga pernah dengar bahwa setiap hari itu, bahwa setiap ruas dari tubuh kita, tulang-tulang kita ini memerlukan atau membutuhkan sedekah. Orang disedekahi piye ya terserah, tapi sejatinya bahwa setiap ruas kita ini memerlukan sedekah. Badan kita ini ya memerlukan olahraga, istilah gitu ya bahasa kita. Olahraga piye? Ya terserah, cuman kroposnya, misalnya gitu ya. Kalau secara medis misalkan, setiap kita membutuhkan kadar gula sekian, kadar protein sekian. Kalau nggak dikasih gimana? Sehat-sehat aja. Ya siap-siap. Kalau kelebihan juga seperti apa, kalau kurang seperti apa dalam jangka waktu yang tertentu. Itu diantaranya bahwa sejatinya secara ruhiyah setiap ruas kita itu memerlukan sedekah. Bahwa setiap hari itu kita butuh untuk sedekah. Sejatinya bukan kita Allah butuh sedekah, enggak. Kita sendiri yang butuh sedekah. Yaitu dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan apa? Semua amal kebaikan itu termasuk dari sedekah. Senyum juga sedekah. Nah, hal itu bisa dengan diganti, bukan diganti, atau dibayarkanlah bahasa kita, dibayarkan dengan 2 rakaat salat duha, itu sudah menutupi untuk jatah sedekahnya dari setiap ruas tulang kita yang berjumlah 360-an 360 ruas ini itu sudah tercover oleh 2 rakaat salat duha, dan itu sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim. Maka sudah semestinya kita berusaha benar untuk melaksanakan salat duha ini. Maka kok salat duha dikaitkan dengan rezeki? Ya, karena sedekah. Karena di sini ada sedekahnya tadi. Dalam satu hari kita sudah tasbih, kita sudah tahlil, kita sudah beristighfar. Tapi jumlah kita berapa? Oh, berarti kalau kita nggak sholat duha bisa jadi tasbih dan tahmid kita itu baru cukup untuk nutupin sedekahnya atau jatah sedekahnya ruas tubuh kita. Kalau kita nggak sholat duha, kalau kita sholat duha berarti dengan tasbih tahlil yang lain itu sudah ada nilai plus bagi yang lainnya, baik itu untuk kafarat untuk dosa-dosa kita ataupun untuk meningkatkan derajat kita, untuk melembutkan hati kita, untuk jalannya rezeki yang Allah akan lebih lancarkan kepada kita. Maka salat duha itu seringkali dikaitkan dengan dengan rezeki, pembuka pintu rezeki. Karena itu kita mengawali hari kita dengan sedekah. Dan sedekah Allah akan ganti sedekah itu bi asyri amsalihha, dengan 10 kali kelipatannya. Baik itu dengan apa? Dengan kesehatan kah, dengan kesempatan yang mudah kah, atau dengan rezeki berupa suatu hal yang langsung datang kepada kita, ataupun yang lainnya. Rezeki pemahaman, rezeki kemudahan hati, rezeki anak-anak kita saat ini enggak banyak rewel, gampang dikandani misalkan, itu termasuk semuanya rezeki yang kita seringkali melupakannya dan hanya mengingat bahwa rezeki adalah harta, uang, makanan ataupun barang yang nyampai dari orang lain kepada kita, itulah yang kita anggap rezeki. Padahal rezeki sangatlah banyak, dan tentunya ketenangan batin, pemahaman, kekhusyuan kita dalam beribadah itu merupakan rezeki yang
terbesar dalam kehidupan harian kita. Ada juga dalam hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim disebutkan an Zaid ibn Arqam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salat duha itu juga disebut dengan salat awwabin. Salat awwabin. Awwab itu apa? Ada yang ada awwab, ada tawwab. Kalau tawwab itu dari kata tabayatubu, bertaubat, selalu bertaubat. Tapi kalau awwabin pakai hamzah, awwabin itu orang yang selalu kembali kepada Allah, yang ibaratnya hatinya semantel terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatul awwabin itu adalah orang salatnya orang-orang yang selalu menggantungkan hatinya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat Sad itu bahwa menyebutkan tentang keutamaan Nabiullah Ayyub alaihissalam dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Innahu awwab, ni'mal abdu innahu awwab. Sungguh sebaik-baik hamba, termasuk sebaik-baik hamba adalah Ayyub yang sangat bersabar. Awwab, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan innahu awwab, dan juga Sulaiman alaihi salam yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu awwab, bukan tawab tapi awwab. Kalau tawab pakai ta itu yang bertaubat. Awwab selalu kembali. Semuanya sama-sama sifat positif, sifat orang-orang saleh. Tapi ada awwabin, ada tawabin. Itu hal yang sama-sama positif tapi dengan makna yang berbeda. Itu beberapa hadis yang utama sebagai pengantar bahwa hadis ini tidak disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, tetapi menjadi hadis yang sangat utama dalam pembahasan sholat duha, yaitu pertama tentang nasihatnya Rasulullah, kedua tentang apa pentingnya, dan juga yang ketiga bahwa itu termasuk orang yang menunjukkan bahwa kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika disebutkan salatul awwabin hina tarmadul fisal, yaitu ketika dilakukan ketika anak onta yang sedang bahasa Jawa deprok sedang dekem. Dekem, sementara kita bayangkan itu adalah daerah misalkan daerah Arab yang tidak mudah untuk mendapatkan iup-iupan. Maka ketika mereka itu mulai merasa panas, akhirnya ora jenak meneh lendekem, harus berdiri lagi. Nah, itulah waktu utama saat melaksanakan duha. Ya kita kalau misalkan dede gitu, kira-kira mulai jam segini asalkan nggak dingin kita masih kuat, meskipun nggak ada atap di atasnya. Tapi kira-kira mulai jam berapa? Jam 7, mulai jam 8 sudah mulai kepanasan. Nah, itu termasuk mulai awal-awal panas yang kita sudah tidak nyaman kalau harus berada duduk di tanah dalam tanpa tenda, tanpa atap. Itulah waktu sholat duha. Meskipun secara umum nanti akan dibahas juga bahwa sholat duha itu sangat panjang waktunya, yaitu dari setelah syuruk sekitar 10-15 menitan, yaitu bahwa matahari terbit kemudian naik sekitar hitungannya kalau dalam fikih satu tombak itu berapa ya? Dalam saat ini bahasa simpelnya saat kita 10-15 menit itu baru mulai sholat duha sampai menjelang duhur juga waktu yang sama sekitar 10 atau 15 menit sebelum waktu duhur. Itu panjang memang. Maka sebagian ulama menyebutkan nasihati al-mahrum, orang yang terhijab dari kebaikan, di antaranya adalah orang waktu duha yang sekian panjangnya tidak bisa berdiri meskipun hanya 2 rakaat, padahal 2 rakaat itu tidak lebih dari 2 menit. Termasuk al-mahrum, yaitu orang yang ini bahasa Arab
yang baligh, al-mahrum, haram, diharamkan. Maksudnya apa itu? Allah telah istilahnya seakan-akan ada hijab dalam dirinya, ada tutup dalam dirinya sehingga apa? Sulit untuk melakukan kebaikan. Sholat duha yang sekian panjangnya waktunya, saat ini anggaplah dari jam 6 sampai jam setengah 12, berapa jam itu? Untuk kita membuka HP, nonton atau baca berita, baca sangat mudah. Tak terasa ternyata sudah setengah jam. Tapi untuk berdiri sholat 2 rakaat, sholat duha tidak bisa. Itu al-mahrum, termasuk orang-orang yang tertutup atau disulitkan untuk melaksanakan kebaikan. Maka pastikan bahwa diri kita untuk selalu melakukan hal itu. Nah, dalam bab ini Imam At-Tirmidzi menyebutkan beberapa hadis yang terkait dengan sholat dalam waktu-waktu duha ini sampai menjelang duhur. Menjelang duhur itu disebutkan. Artinya dalam bab sholat ini beliau sebenarnya tidak hanya sholat duha, tapi juga sholat nanti setelah qabliyah duhur disebutkan dalam bab ini. Yang pertama itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muadzah dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha qalat na'am 4 raka'atin wa yazidu ma syaa Allah. Disebutkan hadis yang pertama bahwa dari Muadzah berkata, aku pernah bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha? Ia menjawab, ya, 4 rakaat dan menambah sekehendak beliau. Itu seringnya beliau salat duha 4 rakaat dan kadang-kadang nambah sak maunya. Ibaratnya bahasa kita, bahasa lainnya sak kesele. Kalau lagi pengen banyak ya setoko nambah, kadang 6, kadang 8, kadang 12. Maka para ulama juga menyimpulkannya beda-beda. Paling sering Rasulullah 4. Berapakah banyaknya atau paling banyak bilangan? Beda-beda. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ada juga yang mengatakan tidak ada batasnya. Gitu, tidak ada batasnya. Jadi kalau ada yang membatasnya maksimal 12, ya itu memang ada beberapa pendapat yang demikian. Tapi sekian banyak ulama yang lainnya menyebutkan bahwa ini termasuk salat tatawwu, salat sunnah, salat yang terserah monggo mau dilaksanakan mau berapa, minimal tentunya 2, tidak ada minimal 1, minimalnya 2. Rasulullah dalam beberapa hadis disebutkan 12, ya itu ketika Rasulullah SAW kok ternyata pas malamnya ketiduran, bangun-bangun langsung pas subuh. Pernah seperti demikian? Ya pernah. Maka Rasulullah kemudian mengganti kebiasaannya sholat malam yang 11 rakaat itu, ataupun kadang 9, kadang beberapa rakaat itu, kemudian menggantinya di sholat duha 12 rakaat. Jadi sholat duha ini selain juga duha bisa jadi sebagai pengganti sholat malam ketika seorang itu punya kebiasaan sholat malam, kok ternyata karena capek atau karena agenda tertentu, karena suatu hal ternyata kelupaan dan terlewatkan tidak sholat malam, maka sholat duha menjadi penggantinya. Itu juga diajarkan oleh Rasulullah demikian. Bukan berarti yang memang nggak biasa sholat malam, bangunnya ya subuh terus, tiba-tiba terus ya wis lah aku saiki tak sholat malam jam 7 pagi, jam 8 pagi, ya enggak, ya wis kowe sholat duha, silahkan sholat duha cukup sudah. Mau sholat duha 12 ya silahkan, tapi bukan sebagai pengganti sholat malam karena memang kebiasaannya tidak melakukannya. Kalau yang memang selalu, yang memang sering dan selalu bangun malam kok terlewatkan, barulah silahkan untuk menggantinya. Jadi qadha itu kalau memang dia biasa, qadha sholat sunnah itu kalau memang biasa melaksanakannya. Kalau memang nggak biasa kok tiba-tiba pengen qadha, ya laluwes. Sholat sebelum 2 rakaat sebelum subuh sudah biasa lakukannya, kok ternyata mepet banget pas bangun tiba-tiba dah dengar iqamah, ya segera wudu langsung ke masjid sholat subuh berjamaah.
Nah, bagaimana sholat qobliyahnya? Ya silahkan mau diganti, mau diqadha nggak masalah. Baik itu setelahnya langsung maupun nanti nunggu waktu duha datang baru sholat 2 rakaat dengan niat ganti dari sebelum sholat subuh, qobliyah subuh, tidak mengapa. Itu karena memang dia biasa dan selalu melaksanakan qobliyah subuh. Maka ketika dia merasa bahwa aku mau kehilangan, misalkan itu tadi bangunnya terlalu mepet dengan iqomah atau bahkan bangun sudah iqomah, maka nanti sholat duhanya ditambah, biasanya sholat duha 2 rakaat, maka hari itu ditambah menjadi 4 karena yang 2 diniatkan sebagai ganti sebelum subuhnya, atau biasanya 4 ditambahi jadi 6 karena mengganti sebelum subuhnya. Jadi duha ini juga sebagai kesempatan untuk mengganti hal-hal yang terlewatkan dari sholat-sholat sunnah sebelum atau sebelum subuh atau saat malam hari. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha 6 rakaat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat duha sebanyak 6 rakaat. Ini Anas bin Malik pernah mendapatkan 6. Tadi Rasul Aisyah 4 dan kadang-kadang nambah sekehendak beliau. Ini Anas bin Malik yang beliau adalah salah satu dari khadim, salah satu yang berkhidmat selalu kepada Rasulullah, standby-nya selalu di masjid, kapan Rasulullah perlu apa manggil atau kemana beliau selalu siap sedia apa yang diperlukan Rasulullah, mau ngambilin air misalkan atau perlu apa ini. Itu Anas bin Malik selalu setiap standby gitu sebagai ajudan Rasulullah SAW yang berada di masjid nungguin apa kebutuhan Rasulullah SAW. Ini hadis yang kedua. Hadis yang ketiga yaitu dari Abdurrahman ibn Abi Layla annahu qala amma akhbarani ahadun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli duha illa ummu hani. Dari Abdurrahman ibn Abi Layla, seorang sahabat yang tidak sebagaimana 2 sahabat sebelumnya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Anas bin Malik. Beliau kedua-duanya itu melazimi Rasulullah dalam waktu yang lama, sementara sahabat yang ketiga ini tidak. Maka informasi tentang salat duha tidak sebanyak dari 2 sahabat sebelumnya. Beliau mendapatkan cerita tentang salat duha ini dari Ummu Hani. Ummu Hani siapa? Ummu Hani itu adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib. Ummu Hani itu adalah kakak dari Ali bin Abi Thalib. Jadi sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ini ada Ummu Hani, ini ada cerita menarik tersendiri bahwa Rasulullah itu pernah ngelamar Ummu Hani 2 kali dan ditolak. Keren misalnya. Kayak keren itu. Ada orang nolak Rasulullah tuh, ada. Rasulullah yang ngelamar. Diceritakan kalau yang pertama, cerita pertama ini riwayatnya dipertanyakan kesahihannya. Yang pertama ini saat jahiliyah, jadi belum jelas banget sebenarnya kedadene tenan pora apa ya teman. Ada riwayat bahwa saat itu Rasulullah masih belum jadi nabi dan belum menikah, masih bujang. Jadi bagaimanapun keadaannya sekali lagi riwayatnya masih tidak kuat sebagaimana cerita yang kedua nanti setelahnya, bahwa Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib, dan di antara anak-anak Abu Thalib ini adalah Ummu Hani ini. Ummu Hani, kemudian Rasulullah tertarik. Ya, saat itu belum jadi Rasul. Muhammad ibn Abdullah itu yang saat itu masih muda dan belum menikah, tertarik, maka beliau menyampaikan kepada pamannya. Ternyata di saat yang bersamaan ada yang lamar juga. Saat yang bersamaan ada yang melamar, dan ternyata oleh Abu Thalib dikasih ke yang orang lain itu. Allahu Akbar.
Habrah kalau salah tuh. Saya lupa namanya ini, Habrah atau apa gitu namanya, nama laki-lakinya itu. Akhirnya dinikahkan. Rasulullah nggak dapat. Tapi Rasulullah akhirnya dapat siapa? Dapat Khadijah, orang yang lebih spesial. Jadi kalau ada ini Anda Mas bujang-bujang, masih ada bujang di sini. Kalau kata Ustaz Umar Mita yang apa itu, bagi yang ternyata sudah sempat ngincer orang kok tertolak, damai aja gitu. Damai aja, masih ada yang lain gitu. Kan Rasulullah melamar Ummu Hani, ternyata sama bapaknya justru dikasihin ke orang lain, akan ada Khadijah gitu. Akan ada Khadijah, akan ada yang lain, yakin bahwa setelahnya akan ada yang lebih spesial gitu. Nah, sudah selesai seperti itu. Rasulullah bersama Khadijah, kemudian beberapa tahun berikutnya jadi nabi, kemudian pindah ke Madinah, sampailah saat Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Rasulullah menang di kota Makkah, ternyata ketemu Ummu Hani, dan Ummu Hani sudah menjadi muslimah. Suaminya tidak mau masuk Islam, akhirnya cerai. Kan? Ummu Hani muslimah, suaminya nggak mau masuk Islam, akhirnya cerai. Rasulullah ketemu Ummu Hani, dilamar meneh. Loh, bayangkan. Ini sing biyen, wis pirang tahun wingi biyen. Ini maaf kalau bapak-bapak kok ternyata masih ada yang bapak-bapak ini kalau tadi bujang ya, ini bapak-bapak, kalau ternyata masih ada yang sing biyen sing wis kelalen kok jebule saiki ketemu pas rondo. Ini ternyata Rasulullah juga pernah seperti itu, ketemu Ummu Hani. Ini sepupu, gitu kan? Masih ada kerabat. Maka Rasulullah saat Fathu Makkah, kemudian sudah selesai ibaratnya kota Makkah sudah dikuasai, sudah berdamai dengan umat Islam. Rasulullah perlu untuk istirahat sebentar, maka beliau mandi dan kemudian sholat duha 4 rakaat. Di mana? Di rumahnya Ummu Hani. Nah, sini di rumahnya Ummu Hani. Soal kejadian lamarnya apakah sebelumnya atau setelahnya wallahu alam. Tapi beliau kemudian menyebut lagi Ummu Hani dan dilamar. Oh, ini dilamar harus jadi Rasulullah sudah menjadi pimpinan. Ibaratnya ghanimah itu di tangan Rasulullah. Arab jadi sugih pora itu terserah Rasulullah. Saya gitu. Sudah langsung jadi permaisuri, saya kan salah satu permaisuri, salah satu dari istri pimpinan. Tapi Ummu Hani melihat, ya Rasul, sungguh di belakangku ini aku mempunyai amanah anak cilik akeh. Bawa alam berapa anaknya. Saya sangat khawatir jika aku menerima lamaranmu, aku tidak bisa berkhidmat kepadamu. Justru aku tidak bisa melakukan kewajibanku sebagai istri engkau wahai Rasulullah dengan baik, karena beban anak-anakku yang harus aku tanggung, yang aku rawat. Maka dengan sopan beliau menolak lagi. Ya, kalau bukan menolak lagi, kalau dulu kan yang nolak bapaknya. Ini beliau menolak pinangan Rasulullah. Kalau ini benar, yang cerita ini cerita benar. Yang tadi ceritanya masih antara iyo pora, aku isih dipertanyakan, tapi bagaimanapun itu sebelum kenabian. Itu Ummu Hani. Itu siapa? Adalah orang yang spesial karena beliau pernah diasuh dalam keluarga yang sama. Bapak ibunya Ummu Hani adalah yang ngasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bapaknya yaitu siapa? Abu Talib, dan ibunya Fatimah ibn Asad. Fatimah bin Asad itu orang spesial juga yang mengasuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ini cerita di mana Rasulullah mampir ke Ummu Hani saat pasca Fathu Makkah. Pasca Fathu Makkah. Jadi sudah wis ibaratnya kesel ya. Kalau kita saat ibaratnya habis, saya bayangkan bukan hanya sekedar gotong royong, tapi ini perang gitu. Habis perang kan, benar-benar datang ke Makkah kemudian menyelesaikan
masalah yang ada di Makkah dan sudah berdamai, maka beliau perlu untuk sedikit istirahat. Istirahat Rasulullah dengan semacam ini, nyari tempat untuk kemudian sholat. Maka disebutkan Ummu Hani bercerita, fa innaha haddatsat, maka diceritakan Ummu Hani menceritakan ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala baitaha yauma fathi Makkah faghtasala fasabbaha 8 raka'atin. Maka saat itu kemudian Rasulullah pengen istirahat. Nah, ini sopo saiki omah sing di Mekah ini yang dulunya memang ada sebagian rumahnya, ada sebagian saudara-saudaranya, tapi kan padahal kafir semua. Kebanyakan kafir, sing muslim sopo. Nah, maka beliau tahu ini ada rumah sepupunya, ini ada rumah yang beliau tahu. Ini ada rumah Ummu Hani. Beliau mampir ke rumahnya Ummu Hani, kemudian mandi di rumah itu dan sholat. Nah, para sahabat nungguin kan, juga nungguin. Dimana nggak mungkin sekelas kita ya, sekelas presiden kok aja mau mampir kemana nggak ditungguin terus dibiarkan sendirian Rasulullah di rumah Ummu Hani, ya nggak mungkin. Kecintaan sahabat tuh Rasulullah kemana-mana mesti akan ada yang mendampingi, mau kemana didampingi. Nah, ini diceritakan dimampir di rumahnya Ummu Hani ini dan kemudian sholat 4 rakaat. Nah, beliau menyebutkan dengan kalimat bukan fasalla 8 rakaat, bukan menyebutkan fasalla atau fasajada, tapi fasabbaha. Jadi sholat itu bisa disebut dengan kadang maka kemudian dia ruko 8 rakaat, itu maksudnya sholat. Kemudian dia sujud 4 rakaat, berarti itu sholat. Juga termasuk diantaranya fasabbaha 8 rakaat. Maka kemudian Rasulullah bertasbih 8 rakaat. Maksud tasbih 8 rakaat, maksudnya sholat 8 rakaat. Nah, ini cerita ini jelas sholat duha, waktu duha. Bab kita pembahasannya bab sholat duha, di mana Rasulullah mampir ke rumahnya Ummu Hani dan sholat di rumahnya 8 rakaat. Ma ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam shalla salatan qattun akhaffa minha ghaira annahu kana yutimmu ar-ruku'a was-sujud. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat yang lebih ringan daripada salat ini, tapi tetap beliau menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Artinya salatnya termasuk cepat, enggak panjang. Kalau salat lail, salat malam di bab yang sebelumnya itu Rasulullah disebutkan kadang cuman berapa rakaat tapi sampai subuh. Bisa jadi kadang-kadang cuman 8 rakaat, kadang-kadang berapa rakaat, tidak sampai semesti 11. Tapi panjangnya sekian juz dalam 1 rakaat. Itu kalau salat malam. Kalau salat duha justru pendek. Salat duha pendek, enggak panjang-panjang. Tapi tetap rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, artinya bab tomakninah dalam sholat harus tetap diperhatikan. Ini hadis yang keberapa nih? Keempat. Hadis yang lainnya disebutkan dari Syakik, aku berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah apakah Nabi SAW mengerjakan sholat duha. Ia menjawab tidak, kecuali jika beliau kembali dari perjalanan. Ini masa-masa tertentu di mana hadis-hadis tentang sholat duha itu ada beberapa penyebutan. Ada yang menyebutkan bahwa saat Rasulullah, para sahabat yang pas kebetulan lihatnya Rasulullah selalu sholat duha, maka disebutkan sholat duha. Ada yang pas kebetulan tidak pernah melihat, maka menyebutkan tidak lihat. Ada yang menyebutkan di hadis yang lainnya nanti akan disebutkan juga di hadis yang kita bacakan setelahnya ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang berkata bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yada'uha wa yada'uha hatta naqula la yusalliha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak meninggalkannya, dan beliau juga meninggalkan salat duha sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak mengerjakannya. Ini perkara Rasulullah. Jadi Rasulullah itu seringkali
dengan sengaja meninggalkan sebuah amalan-amalan sunnah itu karena apa? Karena agar tidak disebut sebagai sholat wajib. Jadi sangat berbeda ketika misalkan kita kemudian dengan sengaja lah aku nggak usah sholat duha hari ini. Rasulullah kan juga kadang-kadang nggak sholat duha, beda perkara. Rasulullah itu memang sengaja tidak sholat duha di depan umum itu biar paham bahwa ini sholat sunnah. Karena ketika Rasulullah benar-benar continue 100% nggak pernah meninggalkan, itu akan dinilai disimpulkan para sahabat bahwa itu adalah wajib. Sementara tidak semua manusia itu bisa melakukannya. Andai kan itu wajib, gampang wae, justru memberatkan orang. Di kondisi-kondisi tertentu bisa jadi memang tidak bisa. Maka contohnya sholat tarawih, Rasulullah itu senang awalnya ketika jamaah sholat di masjid beberapa orang, terus mulai gedok tular, mulai tambah pada ngerti kemas malam sholat bersama Rasulullah, malam keduanya tambah banyak, malam ketiganya wis tambah lagi, akhirnya Rasulullah nggak keluar. Bukan berarti apakah Rasulullah nggak senang kalau ada sekian banyaknya jamaah justru malah rame sholatnya pada semuanya di masjid. Tentu hal itu menggembirakan, tapi Rasulullah khawatir kalau seperti ini kemudian beliau juga tegaskan, maka akan menjadi suatu kewajiban. Nah, jadi di hadis yang ke-4, 5 atau 6 ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah kalau mau dilihat, dan ini juga terjadi saat puasa sunnah, ketika para ummahatul mukminin ditanya, apakah Rasulullah selalu puasa? Kalau kami mau menyebutkan beliau enggak puasa, maka dengan mudah kami mendapatkan beliau sekian hari enggak ada puasanya. Tapi kalau kami ingin memperlihatkan bagaimana menceritakan Rasulullah puasa, sampai-sampai ketika kami ketemu beliau puasa lagi, padahal itu puasa sunnah semuanya. Itu memang kebiasaan Rasulullah SAW demikian, itu menggambarkan bahwa memang hal itu hal yang sunnah. Keutamaan dan juga tadi al-hathu atau motivasi untuk melakukan sholat duha itu disebutkan, tetap hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi kita kemudian mengajarkan kepada anak kita sholat ini, kok sampai kemudian kok orang sholat duha tak gebuki, oh nggak boleh, dinasihati silakan, tapi orang nggak boleh sampai digebuki karena engkau nggak sholat duha, nggak, ingat ini sunnah. Maka ketika terlewatkan oleh anak kita, ya nasihati besok lebih awal datangnya, atau kemudian kita kalau ke anak yang sudah bisa sholat sendiri, nah jangan sampai ketinggalan besok ya. Beda dengan ketika kita sholat fardunya, kok sholat fardu sampai benar-benar terlewatkan, sementara ini sudah usianya 10 tahun, ya gebuk, ini sholat fardu. Jadi kita juga tetap harus membedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Dalam pembelajaran juga demikian, tetap harus beda. Meskipun al-hathu, penyemangatan kita tetap seakan-akan sama, tapi harus tetap membedakan bagaimana porsinya. Ini adalah sholat sunnah dan ini sholat fardu. Maka disebutkan juga dalam bab ini, dalam kitab Syama'il ini, bahwa para sahabat pun mendapatkan demikian. Ada masanya kok sepertinya lagi enggak ketemu aja, misalnya gitu loh. Rasulullah mungkin sholatnya di rumah mungkin atau di mana, wallahu alam. Tapi seakan-akan lagi enggak sholat duha. Kapan lagi enggak lagi. Pas didapatin beliau sholat, bahkan banyak, 4, 6, 8, akeh loh. Kan? Sampai 8. Kira-kira ada yang di sini selalu 8? 2 aja mending loh, 2 aja mending, sampai 4 aja berat gitu loh, 4 aja berat, 8. Sholat malam aja dapat 8 spesial gitu loh. Kok duha masih
bisa 8 rakaat lagi gitu. Kan spesial. Kita 2 itu udah spesial. Salat duha bisa bangun atau bisa berdiri 2 rakaat itu sudah spesial. Nah, itulah Rasulullah SAW di mana beliau mengajarkan ini sunnah, ini tidak itu dengan cara demikian. Bukan dengan istilah. Rasulullah tidak ada istilahnya ini sholat fardu, ini sholat sunnah, ini sholat bahkan nama-namanya aja kadang-kadang tidak disebutkan. Namanya sekian banyaknya. Beliau tidak mendetailkan antara ini sebagaimana hukum-hukum Islam yang saat ini kita dapatkan detail. Tidak demikian. Maka Rasulullah dengan cara meninggalkannya, dengan sekali iya, sekali tidak, sholat puasa sunnah, beliau puasa pas sampai rumah ada makanan dari masakin, ya dibatalkan puasane, atau rencananya nggak puasa pas sampai rumah nggak ada masakan, dia wis laku tak poso wae. Itu menunjukkan bahwa fleksibelnya ibadah-ibadah sunnah itu memang harus kita pahami, dan itulah cara Rasulullah SAW dalam mengajarkan membeda-bedakan antara satu amalan wajib dengan amalan sunnah yang lainnya. Jadi intinya bahwa ada beberapa hadis yang kok beda-beda seakan itu karena memang keadaannya Rasulullah cara mengajarkannya demikian. Maka ada yang hadis yang Rasulullah jarang sholat duha, ada yang Rasulullah sampai menasihati benar, ada yang Rasulullah kadang iya kadang tidak. Maka sejatinya memang seperti itulah cara Rasulullah SAW dalam mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita, pada umatnya tentang suatu amalan kebaikan. Adapun kita untuk diusahakan selalu sebagaimana tadi yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah, maka itu lebih utama. Ketika kita meyakinkan dalam diri kita bahwa bismillah sampai akhir matiku nanti aku akan tetap sholat duha meskipun hanya 2 rakaat. Maka sampai kok misalkan kita sakit dan benar-benar tidak bisa sholat duha pun, maka Allah tetap akan mencatat kita sebagai orang yang telah melaksanakan sholat duha. Di dalam hadis, barang siapa yang seorang yang bersafar atau sakit sehingga tidak bisa melakukan beberapa amal ibadah yang hariannya dia biasa melakukannya, maka tetap Allah akan mencatatnya sebagai orang yang tetap melaksanakannya. Kita biasanya jamaah, nggak pernah tidak jamaah. Meskipun masbuk tetap jamaah. Ya. Kok ternyata kita sedang safar, kita sedang sakit, akhirnya tidak bisa datang ke masjid, tetap Allah akan mencatat kita tetap berjamaah. Jadi ibaratnya kita di akhirat, loh aku biar pernah absen jamaah kok rano absen nih, kok kabeh ditulisnya ireng kabeh sing abang kok rano dalam bab sholat jamaah, meskipun karena kita sudah meniatkan diri kita sholat berjamaah dan selalu berjamaah, maka andaikan tidak pun karena alasan safar ataupun sakit tetap tertulis sebagai orang yang berjamaah. Begitu juga sholat duha. Di hadis yang berikutnya diceritakan yaitu bahwa dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudminu 4 raka'atin inda zawali syamsi faqultu ya Rasulullah innaka tudminu hadhihi al-4 raka'atin inda zawali syamsi faqala inna abwaba as-sama'i tuftahu inda zawali syamsi fala turtaju hatta tusalla adh-dhuhra fa uhibbu an yas'ada li fi tilka as-sa'ati khairun qultu afi kullihinna qira'ah qala na'am qultu hal fihinna taslimun fasilun qala la. Di sini disebutkan babnya sudah beda, sebenarnya sudah beda, bukan lagi sholat duha, ini sholat tentang qobliyah zuhur. Tapi disebutkan di sini sebagai waktu yang sebenarnya sangat berdekatan dengan sholat duha. Sangat berdekatan sholat duha, tapi sejatinya sudah bukan sholat duha lagi. Jadi kalau di sini di buku ini di nomor 294 itu dari Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang spesial, di mana rumah beliau adalah yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Yang hari pertama datang ke Madinah adalah rumah beliau itu yang dipakai, dan itu termasuk orang yang spesial bagi Eropa. Ya, Abu Ayyub kok spesial bagi Eropa? Karena Eropa, tanah Eropa kemudian mendapatkan syaraf kemuliaan karena
ada satu jasad sahabat yang dimakamkan di tanah Eropa. Di tanah Indonesia nggak ada kan? Nggak ada kan? Di tanah Nusantara nggak ada satu sahabat yang dimakamkan di Nusantara kan nggak ada. Di Eropa ada. Siapa? Satu, itu Abu Ayyub Al-Ansari. Karena beliau 50 tahun dari Rasulullah wafat sudah berada di Eropa. Dakwahnya sudah sampai sana. Tuh, kita untuk kalau Sihab nanti loh wong Karangpandan, wong Karanganyar iki dakwahe nang Eropa, nang Australia. Jangan terlalu pesimis. Abu Ayyub loh, aku bahasanya piye? Abu Ayyub pemikir bahasa. Abu Ayyub pemikir bahasa, enggak mikir kan? Abu Ayyub beliau yang masuk Islam. Beliau di Madinah, rumahnya di Madinah. Rumahnya 2 tingkat loh. Saiki kita aja rumahnya cuma 1 tingkat. Ada mungkin beberapa yang 2 tingkat. Abu Ayyub sudah punya 2 tingkat. Akhirnya beliau tinggal di atas, Rasulullah di bawah. Sekitar 7 bulan itu Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub sampai kemudian dibangunkan rumah-rumah sendiri-sendiri di samping-samping masjid. Sebelumnya Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub. Kita tahu kan bahwa Rasulullah datang pakai ontanya, kemudian ayo nang rumahku sampai akhirnya ontanya sendiri. Kata Rasulullah, biarkan ontanya sudah Allah tunjukkan jalannya mau sampai kemana. Ternyata masuk ke pekarangannya rumah Abu Ayyub. Sampai situ muter, digusah-gusah sama uang, siapa tahu mau pindah, ternyata cuma muter lagi deprok lagi di rumah Abu Ayyub. Maka Rasulullah rumah ini dan 2 tingkat. Akhirnya Rasulullah di atas. Rasulullah awalnya dipersilakan di atas. Abu Ayyub, ya Rasulullah, nggak mungkin Rasulullah mengatakan, aku nggak mungkin kalau ke atas. Tamuku banyak, maka aku harus yang gampang menerima tamu. Akhirnya Rasulullah yang di bawah, Abu Ayyub yang di atas. Abu Ayyub, ya Allah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku menginjakkan kakiku di lantai di mana dirimu ada di bawahnya. Ya Abu Ayyub, dipahamkan, wis keadaannya kayak gini ya harus menerima istilahnya gitu. Ya udah, akhirnya Abu Ayyub menerima, tapi dengan sangat pelan untuk di rumah. Enggak, jangan bayangkan kayak kita saat ini cor-coran kan, semuanya kayu aja kan, kayu seperti itu. Nah itu Abu Ayyub sekitar 7 bulan Rasulullah berada di rumah Abu Ayyub. Dan Rasulullah bercerita, nanti di antara umatku ini akan ada orang yang berperang melewati lautan. Ya Rasulullah, apakah aku dari mereka? Ya, engkau dari mereka. Wah, itu udah semangat sekali. Kok denger hadis satu lagi, ini hadis yang lagi familiar. Sore kemarin ada yang nonton mungkin, ikut Proyu Media, rumah dakwah Jogokarian yang menayangkan tentang sholat Jumat pertama yang sudah 86 tahun tidak diperbolehkan sholat di Hagia Sophia di Istanbul. Beliau Abu Ayyub lah yang termasuk orang yang mendengar hadis itu secara langsung. Latuftahanal Qastantiniyah fa ni'mal amiruha wa ni'mal jaisyu dzalikal jaish. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Konstantinopel itu akan dibuka oleh umatku, dan termasuk pimpinan terbaik adalah pimpinan yang berhasil memasuki Konstantinopel itu, dan termasuk dari pasukan terbaik adalah pasukan yang bisa memasuki Konstantinopel itu. Maka Abu Ayyub kemudian benar-benar mancep hadis itu. Jadi hadis itu bukan hanya Muhammad Al-Fatih yang nancep, enggak, bukan hanya bapak-bapaknya dari Murad, dari kemudian Murad 1, kemudian Mehmet 1, bukan hanya itu, tapi sampai Abu Ayyub Al-Ansari itu sudah nancep, berharap bahwa aku mungkin adalah itu. Itu sejak zaman, ternyata 7 abad berikutnya, 700 tahun berikutnya baru terwujud hadis itu. Tapi sudah dirasakan oleh setiap muslim, setiap pimpinan, para qadah, para jenderal-jenderal bahasa kita, para jenderal-jenderal dan para sahabat itu kok ternyata sudah masanya Umar bin Khattab, Syam kena, kemudian tambah lagi Persia sudah dikuasai, merembet oleh diantaranya Amr bin As ke daerah Mesir, sehingga kekuasaan Bizantium sudah mulai surut dari yang pimpinannya ada di mana, di Iskandaria di Mesir, dikena oleh Amr bin As. Tambah lagi yang di daerah Eropa, perbatasannya ada di
Asia Eropa berada di Turki itu. Maka mereka sampailah di mana perbatasan itu sudah terlihat, itu Konstantinopel, ini daerah kita. Maka pesan Abu Ayyub, aku akan di sini. Jika aku mati dalam masa peperangan ini, maka kuburkanlah aku di tempat terjauh yang kalian mampu untuk sampai kepada tanah itu. Tanah musuh itu, mana kali tanah terjauh yang engkau bisa mampu untuk sampai ke tempat itu, maka kuburkanlah aku di situ. Maka saat perang, sambil perang, jasad beliau dibawa di daerah yang terjauh dari tanah peperangan dan di perbatasan dengan Konstantinopel. Saya sudah masuk dalam tanah Eropa, beliau dimakamkan di situ, kemudian mundur lagi, peperangan lagi. Ini sampai kemudian karena bukan di tanah yang sudah damai, tanah di daerah perdamaian, maka sampai sempat kuburannya ini hilang istilah gitu. Sebelah mana? Karena dalam keadaan perang. Ini Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi jangan minder. Kalaulah kita sebagai orang tua masih berada di sini, maka sebagaimana Abu Ayyub dengan hadis itu, semangatnya kayak minta ampun untuk sampai ke Eropa dan meninggal di sana, padahal beliau baru beberapa puluh tahun lalu berada di Madinah dan hidup enak di Madinah seperti gitu bersama Rasulullah, milih untuk keluar, maka kita pastikan sampai kepada anak kita bahwa ada pendahulu kita yang mendengar hadis itu kemudian semangat sampai ke sana. Maka anak kita, anak cucu kita harus ada bahwa sopo sing Islam ki Australia ki sopo, sopo sing kudu dakwah ke sono sapa? Kowe le. Semangat bahasa Inggris ki jangan cuman bahasa Inggris ngomong karo turis dadi guide-nya nanti kalau nang sukuh apa nang di ke makamnya Pak Soeharto. Minim sekali. Hanya untuk uang berapa receh. Engkau bahasa Inggris tak semangati. Tengku yo tahsin juga. Jadi gue berangkat ke Australia iki untuk belajar bahasa Inggris, mungkin ngajar tahsin, ngajar ngaji. Itu semangatnya bahasa Inggris itu. Jangan bahasa Inggris hanya untuk ketemu turis, enggak. Engkau ngajar bahasa Inggris itu tugasmu untuk iso ngajari ngaji. Kowe nggawa Iqra iki ora masalah. Iqra iki durung dikenal nang kono. Kowe nggawa Iqra iki ora masalah. Bawa Iqra, iya. Tapi ngajarnya engkau bahasa Inggris kan? Ajarkan Iqra ini yang itu hasil karyanya orang Jogja, orang Indonesia, orang Jawa. Kan Pak Asad siapa? Mahmud. Asad Humam. Nah, ini pendahulu kita. Ajarkan ini bagi mereka orang-orang Eropa. Dengan bahasa Inggrismu, ya dengan bahasa Inggrismu. Tak biayai kowe bahasa Inggris. Neng kowe ngajini tetap. Jadi engkau ngajari nang kono nggo bahasa Inggrismu. Itu contoh Abu Ayyub. Nah, hadis-hadis yang berikutnya ini semuanya terkait dengan salat qobliyah subuh. Ya, supaya bercepat bahwa Rasulullah salat sebelum subuh 4 rakaat dari salat sebelum duhur. Nabi SAW suka salat 4 rakaat sebelum duhur saat matahari tergelincir. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, Anda suka salat 4 rakaat ini saat matahari tergelincir? Beliau bersabda, sungguhnya pintu-pintu langit terbuka saat matahari tergelincir dan tidak ditutup hingga salat duhur ditunaikan. Karena itu aku ingin pada saat itu kebaikanku naik ke sana. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah ada bacaan pada setiap rakaatnya? Rasulullah menjawab, ya. Aku bertanya, apakah ada salam pemisah? Rasulullah menjawab, tidak. Ya, ini ada beberapa versi di mananya sholat 4 rakaat sholat sunnah itu terus-terusan ataupun sholat sunnah 2-2 sebelum zuhur. Dan itu utamanya hadis ini menunjukkan bahwa antara saat azan zuhur sampai selesainya sholat zuhur itu pintu langit terbuka, di mana termasuk doa mustajab. Waktu mustajab doa adalah waktu diantaranya adalah waktu antara azan zuhur sampai selesainya sholat zuhur. Itu terbuka pintu langit dan doa lebih mudah untuk tersampaikan. Itu bukan berarti kalau selain itu doanya tidak tersampaikan, tapi itu Allah memberikan waktu itu waktu yang lebih spesial, di mana Allah membukakan pintu langit. Dari hadis yang berikutnya sama,
juga diriwayatkan oleh Abu Ayyub Ansari dengan lafaz yang semisal dengan jalur hadis jalur sanad yang lainnya. Di hadis yang lainnya dari Abdullah bin Sa'ib bahwasanya Rasulullah SAW salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir ke arah barat sebelum salat duhur, dan beliau bersabda, sungguh waktu tersebut adalah waktu ketika pintu-pintu langit terbuka, maka aku sangat senang apabila pada waktu tersebut amal solehku naik. Ini hadis-hadis terkait dengan salat duha dan pasca duha sebelum salat duhur. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran terkait dengan bab ini. Yang saya simpulkan, pertama, sholat duha itu yang sudah semestinya kita untuk tanamkan dalam diri kita dan anak didik kita, baik itu anak-anak kita sendiri maupun, karena ini semuanya jadi guru kan sekarang dengan adanya lockdown ini kan semuanya online itu semuanya jadi guru. Maka kadang-kadang biasanya di sekolah sudah diajarin sholat duha, nang omah akhirnya orang enggak jadi lupa sama sholat duha kan. Berat itu, main terus gitu, belajar aja susah, apalagi tambah sholat duha. Kalau di sekolah datang suruh wudu sholat duha mudah banget. Pak Ibrahim alhamdulillah ini di RSI sudah selalu memastikan bahwa datang itu sholat duha langsung kan gitu. Intinya sholat duha harus kita biasakan dalam diri kita maupun anak kita, dan juga itu bagaimanapun adalah sholat sunnah, tapi semestinya tetap dalam bagi kita agar itu menjadi sedekah untuk setiap ruas-ruas kita dan menunjukkan bahwa hati kita ini selalu cemantel menjadi orang-orang yang awwabin, orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga belajar dari beberapa sosok tokoh sahabat, ada Ummu Hani, ada Abu Ayyub Al-Ansari, dan juga para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.